Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini tentang zulumatun yaumal qiyamah. Tentang kezaliman itu merupakan kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. An Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu, menzalimi orang lain, menzalimi hak orang lain, tidak menunaikan hak orang lain, merupakan kegelapan yang bertubi-tubi, yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Ini peringatan tentang bahaya berbuat zalim. Para salaf dulu mengingatkan, kalau Anda pun harus berdosa dan Anda akan berdosa, maka jangan jadikan dosa Anda adalah menzalimi orang lain. Jadikan dosa Anda antara Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha tidak berdosa, tapi kalaupun Anda terjerumus dalam dosa, jangan sampai Anda urusan dengan orang lain. Kenapa? Karena di akhirat kelak tidak ada yang bisa bela Anda. Tidak ada namanya jaksa pembela, tidak ada. Semuanya penuntut. Kulit Anda menyaksikan Anda bermaksiat, menzalimi dia. Bumi menjadi saksi Anda telah menzalimi dia. Catatan malaikat begitu banyak menjelaskan Anda telah menzalimi dia. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyidang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan menzalimi orang lain. Maka Rasulullah SAW memberikan takbir yang indah, az-zulm zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman adalah kegelapan yang bertubi-tubi pada hari kiamat kelak. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, in laqita Allah taala bi sab'ina dzamban fima bainaka wa bainallah ahwanu 'alaika min an talqahu bi dzambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Engkau bertemu dengan Allah dengan 70 dosa, namun dosa tersebut antara engkau dengan Allah. Itu lebih baik daripada engkau bertemu dengan Allah, kau bawa satu dosa berkaitan antara engkau dengan hamba Allah. Muskilah, repot. Repot kalau kita punya kezaliman sama orang. Jadi telah kita jelaskan, Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang punya kezaliman sama orang, kata Rasulullah SAW, man kanat lahu mazlamatun li akhihi min irdin aw syai'in falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinar wala dirham. Barang siapa yang punya kezaliman terhadap saudaranya, baik kezaliman karena harga diri yang dia jatuhkan, sampai Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan harga diri. Kenapa? Karena ini kezaliman yang banyak terjadi pada apa? Harga diri. Kita ngambil duit saudara kita mungkin, tapi jarang. Kita mencuri duit saudara kita jarang. Kita mukul saudara kita jarang. Tapi kalau kita menggibah saudara kita rendahkan dia, kita jatuhkan dirinya di hadapan umum, ini mudah. Maka Rasulullah SAW mengkhususkan penyebutan irdin. Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdin aw syai'. Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya dari harga dirinya atau yang lainnya, paling harga diri. Harga diri itu apa? Arti itu bahasa Arab artinya apa? Suatu tempat dipuji dan dicela. Semuanya itu adalah namanya harga diri. Entah badannya, entah ilmunya, entah bentuk jasadnya, entah istrinya. Ini semua perkara yang tempat dipuji dan dicela, itulah harga diri. Maka Rasulullah SAW mengatakan, mintalah dihalalkan pada hari ini sebelum tidak bermanfaat dinar dan dirham. Sebelum tidak ada dinar dan dirham. Tidak ada dinar dan dirham. Manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sebenarnya dalam hadis kata Rasulullah SAW, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati gurlan buhman, ya hufatan uratan gurlan buhman. Manusia dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi tidak berpakaian, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, gurlan dalam kondisi belum disunat, buhman dalam kondisi tidak bawa apa-apa. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaan, kami ulangi lagi. Sebagaimana manusia baru dilahirkan dari perut ibunya, waktu lahir dari perut ibunya dalam kondisi tidak berpakaian, tidak beralas kaki, belum disunat dan tidak bawa apa-apa. Ya, tidak ada bayi keluar kemudian bawa uang 1 real, tidak ada. Bawa uang logam emas, tidak ada. Keluar tanpa bawa apa-apa. Demikian pula Anda tatkala dibangkitkan. Harta yang Anda kumpulkan sekarang tidak akan Anda bangkit bersama Anda, enggak. Mobil yang Anda banggakan sekarang, yang Anda naiki mobil tersebut, rumah mewah yang Anda banggakan tidak akan dibangkitkan bersama Anda. Anda dibangkitkan tanpa bawa apa-apa. Nah, kalau tidak ada yang Anda bawa, bagaimana Anda bisa membayar kezaliman tersebut? Tidak bisa dibayar kecuali dengan kebaikan yang Anda miliki. Sebagaimana sabda Nabi SAW, atadruna manil muflis?
Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dinar wala dirham wala mata. Orang yang bangkrut dari kita ya Rasulullah itu orang tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya barang-barang, tidak punya harta. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu min ummati. Orang yang bangkrut dari umatku. Dari umat Islam. Man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang datang pada hari kiamat dengan bawa pahala salat, pahala sedekah, ya mungkin pahala zakat dan macam-macam pahala dia, pahala puasa. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Namun ternyata tatkala di sidang dia telah pernah mencela si fulan. Wa daraba hadza, dia pernah pukul si fulan. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah si fulan. Wa akala mala hadza, dia pernah memakan harta orang lain dengan kezaliman. Maka diambillah kebaikannya dilemparkan kepada orang-orang yang pernah dia zalimi. Ya akhi, makanya saya katakan hati-hati ya. Jangan sampai ente menjatuhkan harga diri saudara ente apalagi di depan banyak orang. Masalahnya hari kiamat, kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Adapun makna kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat, maka ditafsirkan dengan dua tafsiran. Sebenarnya mengatakan kita mengambil zahir hadis ini, bahwasanya orang yang berbuat zalim pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi gelap. Padahal orang-orang beriman diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia terarah menuju ke surga. Adapun orang yang berbuat zalim gelap, dia tidak tahu melangkah kaki ke mana. Maka dia akan terancam dengan berbagai macam bahaya. Ini zahirnya seperti itu. Ada yang mengatakan maksudnya maknawi, artinya dia akan mendapatkan ya kesengsaraan yang bertubi-tubi dan bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak ya. Ingat tadi perkataan Sufyan Ats-Tsauri, lebih baik engkau bertemu dengan Allah dengan membawa 70 dosa antara engkau dengan Allah daripada kau membawa satu dosa antara engkau dengan manusia yang lain. Kenapa? Karena kata para ulama menjelaskan kenapa? Karena asalnya Allah itu Ghafurur Rahim. Asalnya itu apa? Allah Ghafurur Rahim. Ante berbuat dosa, bukan berarti saya meremehkan dosa, tidak ya. Tapi asalnya Allah itu mudah memaafkan hamba-hambanya. Dan asalnya teman kita ya, dia sangat butuh dengan kebaikan pada hari kiamat. Kenapa? Berkaitan dengan surga atau neraka. Dia butuh dengan kebaikan. Maka sulit dia maafkan Anda di hari kiamat. Tidak mau dia. Dia ingin ngambil kebaikan Anda. Kenapa? Berkaitan surga dan neraka. Emang dia bilang sudah saya ridho. Biar saya masuk neraka, ente masuk surga. Enggak mau dia. Antum lihat hari kiamat Allah mengatakan apa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari kiamat seorang lari dari istrinya, lari dari ibunya, lari dari anak-anaknya yang dia cintai. Dari istrinya, teman tidurnya, anak-anak yang dia rela bekerja membanting tulang untuk menyenangkan buah hatinya, hari tersebut dia tinggalkan. Kenapa? Dia ingin selamat. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang-orang pada hari itu masing-masing sibuk dengan urusannya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, yawaddul mujrimu law yaftadi yauma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih. Orang berbuat ijram, berbuat kriminal, berbuat dosa pada hari kiamat, dia ingin menebus dirinya meskipun harus mengorbankan anaknya, mengorbankan istrinya, mengorbankan kabilahnya, yang penting dia selamat. Kata para ulama, akalnya sudah enggak jalan. Kenapa? Dia ingin selamat. Sampai dia berangan-angan, yang penting saya selamat meskipun istri saya masuk neraka, meskipun anak saya masuk neraka, meskipun kabilah saya masuk neraka. Wa man fil ardi jami'an tsumma yunji. Seluruh manusia masuk neraka enggak apa-apa, yang penting saya selamat. Kenapa? Dia ingin selamat. Makanya kezaliman dosa antara ente dengan orang lain di hari kiamat kelak, orang ini sulit memaafkan Anda dan dia tidak akan maafkan. Kenapa? Karena dia ingin selamat dari neraka jahanam. Ini yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia memang masuk surga, dia ingin derajat surganya tinggi. Dia ingin derajat surganya apa? Tinggi. Dengan mengambil kebaikan Anda, derajat surganya akan lebih tinggi. Kenapa? Kualitas bidadarinya mungkin berbeda. Kualitas surganya berbeda, kualitas keindahannya apa? Berbeda. Maka adapun kalau dosa antara kita dengan Allah, kita menangis astagfirullah, astagfirullah, Allah maafkan, selesai. Ente dengan orang lain astagfirullah, astagfirullah, belum selesai. Belum selesai sampai dia menghalalkan di dunia sebelum dia mati. Maka hati-hati jangan sampai menzalimi orang lain. Baik, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, hadis yang kelima. At-tahdhir minasyuh. Peringatan akan penyakit asyuh. Asyuh itu, inilah keistimewaan bahasa Arab.
Ada namanya al-bukhl, ada namanya asyuh. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita sama-sama pelit. Asyuh, pelit. Al-bakhil juga artinya apa? Si pelit. Tapi dalam bahasa Arab, asyuh itu lebih parah daripada pelit. Pelit kelas kakap yang disertai dengan tamak terhadap harta, bahkan harta orang lain. Ini namanya apa? Asyuh. Lebih parah daripada sekedar al-bukhl. Al-bukhl tercela. Orang bakhil tercela. Asyuh lebih tercela lagi. Para ulama mengatakan al-bukhl, pelit, itu ada dua tingkatan. Tingkatan pertama, seorang pelit dengan orang lain. Dia punya harta, dia ingin nikmati sendiri. Orang minta, dia nggak mau. Dia makan es krim depan orang lain ngiler-ngiler, dia cuekin aja. Silakan ngiler. Dia tidak peduli dengan perasaan orang lain. Ada orang miskin di depan dia, dia tidak peduli. Dalam hatinya enak saja, saya yang cari makan, cari kerja susah, ente tinggal minta-minta. Pelit terhadap orang lain. Ini buruk. Tetapi ada yang lebih buruk lagi. Yang lebih buruk adalah pelit terhadap diri sendiri. Mau beli sesuatu, aduh ini mahal, gak jadi deh. Susah cari uang. Padahal uangnya miliaran. Ada buku judulnya Al-Bukhala, orang-orang pelit. 2 jilid kalau nggak salah. Judulnya tentang apa? Orang-orang apa? Pelit. Saya baru baca sedikit saja, tidak baca semuanya. Cuma ada satu cerita yang menarik. Jadi ada orang miskin, punya teman orang kaya pelit. Dia ingin kasih pelajaran sama orang kaya tersebut supaya nggak pelit. Maka dia undang si kaya tersebut untuk makan di rumahnya. Diundang, datang orang kaya tersebut. Dihidangkan makanan yang padahal dia miskin. Dia ingin pelajari, saya ini miskin bisa bersedekah. Ente kaya tidak pernah bersedekah. Maka dia sidangkan makanan yang banyak. Si kaya yang pelit ini semangat. Akhirnya dia makan dengan penuh apa? Semangat. Banyak, saking banyaknya akhirnya dia kekenyangan. Mumpung gratis ya, ini pelit ini. Mumpung gratis dia makan banyak. Tatkala kebanyakan makan dia muntah. Dia muntah. Waktu dia muntah dia menangis. Maka si miskin bertanya, kenapa kau menangis? Ini rugi terbuang katanya. Saking pelitnya. Tidak sadar juga ya, orang pelit susah. Kita yang miskin jengkel. Ini orang kaya pelit banget sih. Jadi ada orang yang pelit terhadap dirinya. Dia orang yang menderita. Ada orang, saya tahu dia terkena penyakit jantung. Orang ini saya kenal. Terkena penyakit jantung. Kemudian ingin berobat, maka dikatakan sama dia, berobatlah di Jakarta, rumah sakit ini bagus. Jadi terlalu mahal lah, saya ingin berobat di Surabaya saja. Belum sampai Surabaya sudah meninggal. Pelit sama dirinya, kesehatan dia apa? Pelit. Akhirnya orang yang pelit ini menyiksa dirinya dan menyiksa keluarganya. Kalau dia pelit sama dirinya, masih mending sama istrinya dia baik, sama anak-anaknya dia berikan. Yang jadi masalah kalau dia pelit, istrinya dan anak-anaknya jadi korban. Sampai saya pernah dengar suatu ceramah di Idaatul Quran di Saudi, cerita tentang ada orang kaya raya meninggal, anak-anaknya marah sama bapaknya. Kenapa setelah meninggal diberitahu hartanya banyak, anak-anaknya marah. Ternyata bapak kita selama ini kaya. Kita hidupnya hidup gaya orang miskin. Marah, bukannya gembira dapat harta banyak, marah sama bapaknya. Ini bapak kurang ajar, ternyata kita kaya selama ini. Jadi menyiksa istrinya, menyiksa anak-anaknya. Ada perkataan yang indah dari sebagian ulama mengatakan, innal bakhil ya'ishu aisyal fuqara wa yuhasabu hisabal agniya. Orang miskin itu gaya hidupnya, orang pelit itu yang kaya, orang pelit yang kaya, gaya hidup orang miskin, hisapnya orang kaya. Dia tidak, dia hidupnya susah tapi hisapnya di akhirat panjang. Kenapa? Hartanya banyak. Jadi di dunia sulit, di akhirat lebih apa? Lebih sulit. Hidupnya gaya hidup orang miskin, hisapnya orang kaya. Dia berlari dari kemiskinan yang hendak dia menghindar dan dia mengejar kekayaan, tapi sekarang sebaliknya. Dia meninggalkan kekayaan, terjerumus dalam apa? Kemiskinan. Apakah ada orang seperti gini? Ada. Padahal Allah Subhanahu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya innallaha idza an'ama ala abdihi ya yuhibbu an yara athar. Oh, kama qala Nabi SAW. Kalau Allah telah memberikan nikmat kepada seorang hamba, Allah ingin melihat dampaknya. Seorang kalau
diberi harta, ya dia pakai yang sesuai dengan harta yang dia miliki. Namun tidak sampai pada derajat israf, kesombongan. Tidak sampai derajat israf. Kalau dia punya uang miliaran, belilah mobil Innova. Jangan beli mobil misalnya yang lebih rendah daripada itu, yang setengah mati, anaknya setengah mati. Yang dia punya uang banyak. Tidak ada salahnya dia beli mobil yang lebih mahal misalnya. Nggak jadi masalah. Uangnya miliaran misalnya. Ya. Kalau dia punya uang banyak, tidak salahnya dia bikin rumah agak indah. Tidak boleh yang indah-indah sekali. Kenapa? Karena bisa menimbulkan apa? Kesombongan. Tapi bikin rumah reot, kemudian gobok derita, wah ini uang banyak ya. Ini menyiksa dirinya dan menyiksa anak istrinya. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, yang kita bicara tentang bukan tentang al-bukhl, derajat yang lebih daripada itu, yaitu syuh. Syuh adalah pelit yang disertai dengan tamak terhadap harta, bahkan terhadap harta yang dimiliki oleh orang lain. An Jabir radhiyallahu taala anhu, hadis yang kelima dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ittaqudz zulma, hati-hatilah kalian terhadap kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman adalah kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat kelak. Wattaqus syuhha, dan hati-hatilah kalian terhadap syuh. Tadi saya katakan syuh adalah kebakhilan tingkat tinggi disertai dengan tamak terhadap harta, bahkan terhadap harta orang lain. Fa innahu ahlaka man kana qablakum. Karena asyuh telah membinasakan umat sebelum kalian. Akhrajahu Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau kita baca lengkap dari hadis ini, kata Rasulullah SAW, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya penyakit syuh telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamaluhum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Syuh ini tamak terhadap harta orang lain, ya. Ingin merebut harta milik orang lain, membawa mereka pada sikap menzalimi, menumpahkan darah saudaranya, menumpahkan darah orang lain dan menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tamak terhadap harta, terhadap dunia. Jadi syuh adalah tamak terhadap orang lain yang akhirnya mengantarkan dia menzalimi orang lain, itu membuat pelanggaran terhadap orang lain. Apakah dengan membunuhnya atau menghalalkan hal-hal yang harusnya diharamkan. Baik, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wattaqudz zulm", jauhilah kalian daripada kezaliman. Maksudnya selain menjauhi kezaliman, juga menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kepada kezaliman. Kita berusaha menjauhi sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita kepada kezaliman. Kalau kita khawatir hal ini bisa membuat kita zalim terhadap orang, maka kita jauhi. Kemudian syuh, ya, tamak, ya. Tidak ada yang bisa mengobati sifat tamak kecuali sifat qanaah. Ya, sifat qanaah. Kita berusaha ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ya. Jadi kita harus berusaha melawan sifat syuh ini, ya. Di antaranya dengan memiliki sifat qanaah. Kita yakin bahwasanya apa yang kita miliki di dunia ini berupa harta yang banyak atau harta yang sedikit tidak akan kita bawa mati. Dan kita yakini bahwasanya harta yang kita miliki seluruhnya akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua pertanyaan. Min aina iktasabahu, dari mana kau dapat harta tersebut, wa fima anfaqah, dan kemana kau habiskan. Barang siapa yang bisa menjawab dua pertanyaan ini, ya, maka silakan dia miliki harta sebanyak-banyaknya. Yang pertama, dari mana dia dapatkan? Dengan cara yang haram, dengan cara menzalimi orang lain. Yang kedua, di mana dia infakkan? Di mana dia infakkan, ya. Kalau kita memiliki sifat qanaah, maka kita tidak tamak dengan harta orang lain. Yang sangat indah dalam hal ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil." Jadilah kau di dunia seperti orang yang asing atau orang yang numpang lewat, orang musafir yang numpang lewat. Orang asing, dia tidak terlalu tertarik dengan harta orang lain. Kenapa? Dia tahu dia tinggal di negeri tersebut hanya sebentar. Contohnya, saya ditugaskan tinggal di Madinah misalnya dalam waktu cuma 5 hari atau 1 bulan misalnya. Kenapa? Ada keperluan yang harus saya kerjakan. Mungkin saya kerja. Maka teman-teman saya memiliki rumah yang mewah, memiliki mobil yang mewah. Saya tidak tertarik untuk seperti rumah tersebut. Saya tidak hasad. Ya, kenapa? Karena saya tahu saya tidak akan tinggal di sini selamanya. Yang saya pikirkan bagaimana saya bisa bangun rumah di Indonesia. Karena itu kampung saya yang sungguhnya. Itulah contoh yang mudah untuk kita renungkan, sama seperti antara kita dunia dengan akhirat. Dunia ini kita hidup cuma sebentar, ya.
Yang kita renungkan yang penting bagaimana bisa punya istana di akhirat. Ini yang paling penting. Kita dunia Allah beri rezeki lapang, alhamdulillah. Kita infakkan, kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak kita infakkan, tidak kita gunakan di jalan Allah, akan memperpanjang hisab kita. Jadi masalah nanti hari kiamat kelak. Tapi kalau kita jadikan sarana untuk membangun istana di akhirat, maka ini berarti kita sudah cerdas. Karena kita sudah mengamalkan hadis Nabi seakan-akan kau orang asing di dunia. Orang asing akan segera pergi menuju mana? Menuju kampung yang hakiki, kampung yang sejati. Ya. Wa innal akhirata lahiyal hayawan. Ya. Adapun dunia laibun walahu. Dunia ini hanyalah permainan senda gurau. Namanya permainan akan segera berakhir. Namanya senda gurau akan segera selesai. Adapun akhirat adalah kehidupan yang abadi. Karenanya seorang jangan tamak dengan harta, ya. Ingatlah bahwasanya harta tersebut hanya memperpanjang hisab, ya, bagi dia di akhirat kelak. Kalau tidak dia gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala akan memperberat hisabnya. Ya, dia akan menunda dia untuk masuk surga. Dan dia akan kesulitan menjawab pertanyaan-pertanyaan Allah tentang hartanya. Karena Allah akan bertanya sangat detail. Allah bertanya sangat detail tentang setiap harta yang kita miliki. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita gunakan. Dengan ini, dengan sifat qanaah, kita bisa melawan penyakit syuh. Tapi para hadirin yang Subhanahu wa taala, sampai di sini saja yang ingin bisa saya sampaikan.